Tuh. Jangan belum dulu kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang dia adalah salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, agar kita duduk saling tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, agar kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pengecualian dari kerugian yang ada pada surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khus, yang tidak merugi hanyalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua manusia, Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang paling sempurna dalam seluruh syariat yang ada, mengajarkan kita agama yang telah sempurna. Allah tidak mencabut nyawa nabinya kecuali telah menyempurnakan syariat ini untuk kita umatnya.
sebagaimana ayat yang familiar dibacakan, disampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, di mana tidak ada yang halal dan yang haram, tidak ada yang baik dan yang buruk, tidak ada jalan yang diridhoi Allah dan jalan yang tidak diridhoi Allah, tidak ada hal yang boleh kita lakukan dan tak boleh kita lakukan, tak ada jalan menuju surga atau menuju neraka, melainkan semuanya telah ada keterangannya di dalam agama kita. Walaupun Nabi kita SAW telah wafat lebih daripada 1400 tahun, akan tetapi syariat yang diturunkan Allah selama 23 tahun kenabian itu menjawab semuanya. Sehingga pada zaman kita sekarang ini, walaupun ada perkara-perkara baru yang zaman dahulu tidak ada, namun ketika seseorang ingin mencari hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, mereka pasti bisa menemukannya. Walaupun perkara itu dahulu tidak ada di zaman Nabi, akan tetapi Allah telah menyiapkan agama yang sempurna, yang tidak menyisakan halal dan haram, baik atau buruk, diridhoi atau dibenci, jalan ke surga atau jalan ke neraka, melainkan semuanya telah ada di dalam syariat Islam. Oleh karena itu disuruh kita bertanya kepada para ahli ilmu ketika kita tidak tahu hukum akan suatu perkara. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan orang-orang yang mengerti syariat, mengerti agama, mengerti syariat yang diturunkan Allah, agama yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena agama ini Allah sebut di dalam ayatnya dalam Al-Quran sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan zikir. Zikir makna di sini adalah syariat, agama. Kami yang telah menurunkan agama Islam itu, kami yang telah menurunkan syariat Islam itu, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang pasti akan menjaganya. Maka zikir dalam ayat ini sama dengan zikir dalam ayat yang tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli syariat, ahli agama, in kuntum la ta'lamun. Ikhwani fid din, akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara seputar persaudaraan. Apa judul kita? Apa? Menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa agama Allah ini agama persatuan, agama yang mengumpulkan manusia pada satu syariat, satu hukum, satu tujuan, satu bahasa, satu orientasi kehidupan, satu Rabb yang diibadati, satu Nabi yang diikuti, satu kitab yang diturunkan, dan satu syariat yang telah disempurnakan. Sekiranya manusia mau kembali kepada yang satu itu, maka akan terjadi persatuan yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apabila kita mau kembali kepada sentral persatuan itu, Kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan masing-masing kita mengamalkannya,
maka akan terjadi sebuah persatuan karena satunya sumber, satunya referensi, satunya kiblat, satunya tempat mengambil ilmu dan amal. Dan tidak terjadi perpecahan di tengah umat Islam melainkan ketika telah keluar daripada bersatu dalam referensi, bersatu di dalam mengambil rujukan, bersatu di dalam kiblat untuk berbicara syariat. Persatuan di tubuh umat Islam telah diwujudkan oleh Nabi kita tercinta, dimulai dari kota Mekah dengan jumlah yang seadanya, tapi dibangun persatuan yang utuh. Kemudian semakin besar di kota Madinah dan semakin besar pasca Fathu Makkah dan semakin besar di zaman Khalifah. Akan tetapi di ujung-ujung masa kekhalifahan mulai ada yang tidak merujuk kepada referensi syariat Islam, yang memiliki cara berpandang sendiri yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka terbentuklah kelompok di dalam agama Islam. Di saat ada orang yang keluar dari memahami agama sesuai dengan referensinya yang asli, kemudian dia memiliki pengikut. Siapapun yang membaca sejarah pasti akan melihat bahwa persatuan itu telah pernah ada, telah pernah terwujud, dan setelahnya terjadi perpecahan. Dan yang pecah itu disebabkan melenceng daripada pemahaman referensi yang sesungguhnya. Syiah mulai melenceng, terbentuk kelompok. Khawarij mulai melenceng, terbentuk kelompok. Jahmiyah mulai melenceng, terbentuk kelompok. Kemudian Mu'tazilah memisahkan diri, kemudian terjadi kelompok, dan seterusnya, sampailah di zaman kita sekarang ini kelompokan yang sangat banyak. Dan semua itu akibat daripada tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi syariat agama. Tidak mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Akan tetapi ketika sudah ada kaidah tersendiri yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian berpegang teguh dengan kaidah itu, lalu memiliki pengikut, maka terbentuklah kelompok dan kelompok. Intinya adalah terbentuknya perpecahan dan kelompok dalam agama Allah karena tidak kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini pembicaraan persatuan secara umum, di mana persatuan yang dituntut adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang namanya persatuan kecuali menjadikan Al-Quran dan Sunnah satu-satunya atau dua referensi syariat. Hanya berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak berkiblat kepada pemimpin tertentu, tidak berkiblat kepada pemahaman tertentu, tidak berkiblat kepada organisasi tertentu dan semacamnya. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah referensi utama, satu-satunya referensi dalam syariat Islam. Namun bahasan kita bukanlah itu. Bahasan kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin, menjaga ukhuwah, yang ingin kita bahas adalah sesama orang-orang yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesama orang-orang yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Jadi yang ana inginkan dalam menjaga persatuan di sini bukanlah persatuan umat Islam secara keseluruhan, karena persatuan tadi sudah kita katakan kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau kembali kita akan bersatu. Akan tetapi yang terjadi adalah pemahaman kesalahan dalam memahami kemudian berlanjut, kemudian memiliki pendukung, memiliki murid, memiliki pengikut-pengikut sehingga tercipta kelompok-kelompok. Dan bagaimanapun caranya mempersatukan umat tidak akan bisa kecuali dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun yang ingin Anda bicarakan sekarang adalah persatuan sesama ahlu sunnah, persaudaraan sesama ahlu sunnah. Orang yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka masih ada kemungkinan terjadi perseteruan sesama mereka. Walau perseteruan itu bukanlah perseteruan agama, karena mereka sudah sepakat dan bersatu di atas kembali kepada referensi yang sahih. Akan tetapi terjadi di antara mereka hal-hal yang berhubungan dengan dunia, hal-hal yang berhubungan dengan bertetangga, hal-hal yang berhubungan dengan bermuamalah, dalam bermusyarakah di dalam dunia bisnis dan semacamnya, berteman dan bersahabat, bekerja sama dalam yayasan untuk sama-sama menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya terjadi hal-hal yang mungkin saja menjadikan hal dunia tersebut merenggangkan hubungan antara satu dan yang lainnya. Walau semuanya di dalam agama sepakat mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang salah bukanlah agamanya, namun yang salah adalah adanya sesuatu urusan dunia yang dikedepankan daripada persaudaraan sesama muslim, sesama mukmin, sesama orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini terjadi di mana-mana. Adanya perseteruan, adanya hati yang kurang nyaman antara satu dan yang lainnya, adanya yang satu seolah-olah menuding yang satunya, namun tidak menuding agamanya. Faham yang ana maksud? Mudah-mudahan dimengerti. Jadi bukan persatuan umat Islam dalam makna yang besar tadi, namun persatuan menjaga ukhuwah, mempersatukan ukhuwah dalam makna yang lebih kecil. Orang yang sudah sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terjadi di tengah mereka perseteruan, terjadi di tengah mereka pertikaian, terjadi di tengah mereka hal-hal yang tidak nyaman ya. Dan itu setelah kita mencoba untuk melihat, faktornya mayoritas adalah duniawi, namun kemudian berakibat kepada renggangnya persaudaraan, berakibat kepada kurang baiknya hubungan. Akhi fiddin, Allah tabaraka wa ta'ala telah mencampakkan persatuan di tubuh umat Islam selain persatuan iman. Selain persatuan iman, mencampakkan jenis ini bukanlah maksudnya adalah tidak difungsikan, akan tetapi tidak dijadikan referensi utama persatuan. Dahulunya orang-orang bersatu itu di atas suku. Kalau sesuku, maka engkau akan saya bela, mau benar mau salah saya akan bela dirimu. Persatuan satu kampung, satu kabilah, dan satu kabilah itu pun akhirnya terkotak-kotak dengan suku-suku yang ada walaupun satu kampung. Persatuan dari zaman dahulu biasanya persatuan tali darah. Saya sama-sama suku ini, saya sama-sama berasal dari daerah ini, saya orang yang memiliki marga ini dan semacamnya,
maka persatuannya di atas hal tersebut, di atas silsilah keturunan, dan itu yang dihapus oleh Islam dan menjadikannya persatuan seiman, persatuan seakidah, persatuan semanhaj. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha qad azhaba ankum nakhwatal jahiliyah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah menghapus daripada kalian kebiasaan kaum jahiliyah, wa tafakhuraha bil aba, dan bermegah-megahannya mereka dengan keturunan orang tua. An-nasu min Adam, manusia semuanya tercipta dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan Allah dari tanah, sehingga semuanya sama. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan khusus untuk orang Arab dari selain Arab kecuali hanya dengan ketakwaan. Lihat di dalam hadis ini bahwa kebiasaan dahulu kala adalah keturunan, garis keturunan. Kalau kita kembalikan kepada zaman Rasul di kota Mekah, kalau sesama Quraisy maka akan saling membela sesama Quraisy ketika berhadapan dengan yang bukan Quraisy. Namun apabila sesama Quraisy, mereka pun terkotak-kotak lagi dengan suku-suku yang ada. Yang Bani Makhzum dengan Bani Makhzumnya, yang Bani Saham dengan Bani Sahamnya, yang Bani Bakar dengan Bani Bakarnya, dengan Bani Hashim dengan Bani Hashimnya, yang Bani Abdi Syams dengan Bani Abdi Syamsnya, terkotak-kotak lagi dalam suku-suku kecil. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menghapus ini daripada kalian. Jangan lagi terkotak-kotak dengan cara silsilah darah seperti ini. Karena semua manusia siapapun dia berasal dari Adam, dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Asal usul kita semua sama. Semua kita Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, sebagaimana firman Allah di awal surat An-Nisa, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kemudian kembang biakkan dari Nabi Adam dan Hawa lelaki yang sangat banyak dan wanita yang sangat banyak. Semua kita garis keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Maka semua asal usul kita sama. Yang akan membedakan seseorang di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Oleh karena itu di dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Setelah Allah mencampakkan kebiasaan bersatu di atas tali darah, Allah berikan pengganti, yaitu persatuan di atas keimanan, persatuan di atas iman. Itulah dia firman Allah di dalam surat yang sama Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Yang dulunya saudara saya adalah yang satu suku dengan saya, yang dulunya saudara saya adalah yang sama marganya dengan saya, yang dulunya saudara saya adalah orang-orang yang punya garis keturunan antara saya dengan dia, garis keturunan yang sama, berganti menjadi iman. Kalau dia adalah orang beriman, dia adalah saudaramu. Apabila dia tidak beriman, bukan saudaramu. Jadi patokannya bukan lagi kebiasaan jahiliyah, yaitu darah, garis keturunan, suku, sukuisme, akan tetapi kembali kepada keimanan. Dan begini Nabi SAW memulainya di kota Mekah. Dan kota Mekah ketika itu benar-benar tidak mengenal kecuali persatuan di atas tali
sama suku dengan saya harus saya bela. Sama suku dengan saya harus saya. Namun kemudian Nabi mendatangkan persaudaraan sebagai pengganti persatuan-persatuan dan mencampakkan yang lainnya. Mencampakkan yang lainnya dalam arti kata bahwa yang lainnya tidak boleh dijadikan persatuan utama. Tidak boleh. Apabila dia persatuan itu bukan persatuan utama, pada dasarnya tidak jadi masalah. Akan tetapi kalau dia dijadikan persatuan utama maka tidak boleh. Darah sekampung dan semacamnya dijadikan persatuan utama tidak boleh. Lihat di dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, al-muslim kul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi saudara lainnya yang muslim. Jadi kita dikembalikan kepada satu kesatuan syariat. Oleh karena itu, kita katakan tadi di awal, sebenarnya kalau kita kembali kepada agama Allah dan masing-masing kita kembali kepada agama Allah, kita otomatis menjadi saudara. Kita otomatis akan bersatu. Kenapa? Karena kiblatnya adalah syariat Islam. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi orang muslim lainnya. Akhi fiddin, coba sedikit kita merenung, ini persatuan sedarah. Katakanlah saya dan dia kakak beradik, ini kan saudara kan? Saya dan dia kakak beradik, itulah saudara, itulah akhun dalam agama Islam, dalam bahasa Arab, maaf, itulah akhun dalam bahasa Arab. Saya dan dia kakak beradik, dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, kandung sudah. Lihat, ini akhun. Di dalam agama syariat, akhun ini jangan dilihat dari tali darah, tapi lihatlah dari agama, lihatlah dari syariat. Kalau dia adalah orang yang sama-sama kembali kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah saudara saya, bagaikan saudara yang lahir dari satu ayah dan satu ibu. Ukhuwah ini, kalimat akhun dalam bahasa Arab itu kalimat yang sangat erat. Saudara dalam agama, dalam kalimat bahasa Arab itu hubungan yang sangat erat. Agak berbeda dengan kebiasaan kita menyebut saudara saya muslim, saudara maksudnya ya sama-sama Islam saja. Tidak begitu sebenarnya. Saudara dalam agama ini maksudnya hubungan yang sangat erat. Sehingga kita harus merasakan di dalam hati kita, ma'asyarul muslimin, asal dia muslim, dia saudaraku, yang aku harus menjalin hubungan bagus dengannya, yang aku tidak boleh menyakitinya. Kalau dia benar-benar muslim, maka hubungan saya dengan dia sebagai orang muslim itu lebih kuat daripada hubungan saya dengan saudara saya kalau saudara saja. Ini yang mungkin pada zaman kita sekarang ini kita mulai lemah dalam memaknai saudara seiman. Kita menyebut juga saudara, tapi makna erat itu sudah hampir lenyap dari pemahaman ketika kita menyebut saudara seiman. Ketika kaum muslimin sudah hijrah dari Mekah menuju Madinah, salah satu yang hijrah ke Madinah itu adalah saudaranya Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal datang ke kota Madinah mencarinya untuk mengajaknya kembali ke kota Mekah dengan alasan ibunya
sakit-sakitan, ibunya tidak rela kehilangan anaknya, ibunya tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi sampai dia bertemu lagi dengan anaknya. Dengan alasan itu Abu Jahal ingin menarik saudaranya ini dari Mekah ke Madinah lagi, dari Madinah ke Mekah lagi. Dan ketika bertemu dengan saudaranya itu, Allah takdirkan di dekat Umar bin Khattab. Dan ketika Abu Jahal mengajak saudaranya untuk kembali ke kota Mekah, Umar mengatakan kepada saudara Abu Jahal, saya merasa dia itu bohong, maka jangan ikut kepadanya. Saya rasa dia ingin sesuatu yang jahat untuk dirimu, maka jangan ikut kepadanya. Ketika Abu Jahal mendengar Umar mengatakan itu kepada saudaranya, Abu Jahal menghardik dengan mengatakan, waihak, celaka kamu, tadkhulu bainal ikhwah, engkau mau masuk di antara dua orang yang sedang bersaudara? Engkau siapa? Kami bersaudara, kami ada tali darah. Saudara Abu Jahal itu mengatakan kepada Abu Jahal sambil menunjuk kepada Umar bin Khattab, innahu akhi dunak, dia saudaraku, kamu tidak. Dia yang saudaraku. Umar, dialah yang saudaraku, sementara kamu tidak. Lihat, yang Ina inginkan adalah makna persaudaraan seiman itu sebenarnya makna yang sangat hebat, makna yang sangat erat, makna yang sangat dekat, makna yang melazimkan kita saling perhatian, saling memberikan kebaikan, saling menjaga, saling, ini makna ukhuwah dalam agama Islam. Jadi tidak hanya sekedar sama agama, ya sudah sama agama. Kalau hadir makna itu, maka kita memiliki saudara yang sangat banyak, bagaikan saudara seayah dan seibu, bahkan lebih kuat daripada itu. Karena Allah melemahkan persatuan di atas saudara seayah dan seibu dan menjadikan persatuannya di atas iman. Ini makna innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita faham itu saja, kita akan faham ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, ini sesuatu hubungan erat yang sudah Allah bangun, yang harus dijaga keeratannya, yang harus dijaga kebaikan yang ada di tengah-tengahnya, yang harus dijaga jangan sampai terpecah belah. Hadirkan itu di dalam hati kita, saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi innamal mu'minuna ikhwah saja sudah merupakan perkara yang di dalamnya terdapat hal yang sangat menjalin hubungan yang erat antara kita dan siapapun yang seiman dengan kita. Ditambah lagi setelahnya di ayat yang sama Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaiki persaudaraan kalian. Perintah untuk memperbaiki persaudaraan. Sudahlah dikatakan itu erat, maka Allah juga menambahkan dengan perkataan, dengan firman-Nya, jangan dibikin keruh, diperbaiki persaudaraan itu, dibangun persaudaraan itu dengan baik, dilakukan islah, perbaikan terus di tengah persaudaraan itu. Kalimat ini semakin memperkuat innamal mu'minuna ikhwah. Ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan manakala kita ingin menjaga ukhuwah, persaudaraan kita sesama muslim, persaudaraan kita sesama mukmin, terkhusus kepada sesama yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terkhusus, walau berlaku kepada setiap muslim sebenarnya. Kaidah yang pertama,
Kalau ingin memperbaiki persaudaraan, menjaga persaudaraan, dan mengamalkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, maka hal yang pertama yang harus kita usahakan sekuat tenaga adalah menjaga agar jangan sampai kita berbuat hal yang buruk kepadanya. Menjaga agar jangan sampai kita berbuat hal yang buruk kepada saudara kita itu. Ini pondasi terkuat kalau ingin menjaga persaudaraan, ingin menjaga ukhuwah, maka hal yang terkuat yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita berbuat buruk kepadanya. Dalam kata lain, jangan sampai kita menzoliminya. Dan zolim punya makna yang sangat luas dalam aneka ragam muamalah. Setelah ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, setelahnya Allah langsung melarang kita melakukan beberapa hal kepada saudara kita. Setelah ayat innamal mu'minuna ikhwah, yang ada setelah itu langsung engkau jangan begini kepadanya, engkau jangan begini kepadanya, engkau jangan begini kepadanya, engkau jangan begini kepadanya. Yang disuruh bukanlah setelah disebut oleh Allah tabaraka wa taala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, perintah setelahnya bukanlah engkau bantu dia ketika dia membutuhkan bantuan, engkau jenguk dia ketika dia sakit, engkau begini, engkau begitu, enggak. Namun yang ada ayat setelah itu larangan, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Di sini menunjukkan bahwa menjaga persaudaraan yang paling utama adalah menjaga jangan sampai kita berbuat hal yang buruk untuk saudara kita itu. Masing-masing menjaga. Kalau masing-masing kita menjaga, maka akan terwujud persaudaraan yang indah, akan terwujud kebersamaan yang indah bersama saudara kita dari aneka ragam jenis suku, dari aneka ragam jenis daerah, bahkan dari aneka ragam jenis bangsa dan negara. Yang itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Kita secara singkat saja kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, larangan-larangan setelah Allah menyuruh kita menjaga persaudaraan. Pertama, jangan mengejek dia. Itu dalam ayat yang ke-11. Jangan mengejek saudaramu itu. Dengan lisan. Dan jangan juga mengejeknya dengan tindakan, merendahkannya dengan tindakan. Kalau sukhriyah dengan lisan, mengejek dengan kalimat-kalimat, kemudian dilarang juga untuk merendahkannya dengan mengejeknya dengan gerakan badan. Kadang-kadang mengejek itu bisa tanpa berbicara. Zaman kita sekarang intinya adalah jangan mengejek dia, baik dengan lisan atau dengan tindakan. Wala talmizu anfusakum. Al-lamz adalah menghina seseorang, mengejek seseorang melalui tindakan, gerakan mata, mulut, jari jemari dan semacamnya. Kadang-kadang kan kita di Indonesia ini begini saja sudah bisa menjadi kalimat penghinaan kan? Iya kan? Ini apa artinya? Ya. Dia tidak ngomong apa-apa, cuman ketika dia gerakkan begini dia sudah penghinaan kepada saudaranya. Ini maksud daripada jangan menghina dengan gerakan.
Kalau di Arab sana mereka tidak mengerti begini. Kita begini kan mereka heran apa itu? Karena nggak biasa, itu adalah bahasa tubuh di tengah mereka. Kalau di Arab sana pengganti ini, orang Arab sudah ngomong ini sama dengan kita ngomong ini. Gerakan badan, gerakan tangannya. Ini maksudnya nggak boleh menghina ke dia dengan gerakan anggota tubuh. Zaman sekarang ini penghinaan kan. Jadi kalau sudah marah kepada seseorang atau gerakan tangan menghina dia, ini bagian daripada penghinaan yang dilarang. Jadi dilarang mengejek, dilarang menghinakan seseorang baik dengan kata-kata atau dengan tindakan. Kemudian jangan memberikan gelar-gelar buruk. Nggak boleh memberikan gelar-gelar buruk kepada saudara kita. Ini berapa larangan tuh? Sudah berapa larangan tadi? 3 larangan di dalam ayat yang ke-11. Berikutnya di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat, jangan suudzon. Jangan suudzon kepada saudara kita muslim itu. Larangan untuk suudzon. Larangan berikutnya antum catat aja yang keberapa di situ, yang keempat berarti ya. Yang kelima, larangan tajassus. Mencari-cari, melihat-lihat, mengintai-ngintai kesalahannya. Mencari-cari kesalahannya, mengintai-ngintai kesalahannya, baik mengintainya melalui mata atau mengintainya melalui telinga. Karena pengintaian bisa melalui mata, lihat dia ngapain, dia kemana dia pergi, kemana dia masuk, kemana dia keluar negerinya, dia kemana, dengan siapa, itu nggak boleh. Untuk cari tahu kesalahan seseorang, atau mencari berita dengan telinga, dengar kata si fulan bagaimana tentang buruknya si fulan. Mencari-cari tahu apa yang sedang dibicarakan orang tentang buruknya si fulan, itu nggak boleh. Kemudian larangan berikutnya, larangan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibahi. Larangan untuk membicarakan dia sesuatu yang tidak dia sukai di belakang dia. Larangan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling menggibahi satu kalian dengan yang lainnya. Jadi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, setelah Allah menyuruh kita memperbaiki persaudaraan, menjaga persaudaraan, perintah Allah setelahnya langsung larangan-larangan. Langsung apa? Larangan-larangan. Ini menunjukkan bahwa kalau ingin menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, menjaga hubungan persaudaraan sesama mukmin, baik tetangga kita, baik kawan ngaji kita, baik relasi kita sesama muslim, maka yang pertama yang harus kita perkokoh dalam diri kita adalah jangan sampai saya berbuat buruk kepadanya. Jangan sampai saya apa? Berbuat buruk kepadanya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Jangan hasad kepada saudara kalian muslim. Wala tanajashu, jangan saling tanajus dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling buang punggung. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din,
dan jangan kalian membuat transaksi di atas transaksi saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuh, tidak boleh dia menzoliminya. Wala yakhdhuluh, tidak boleh dia merendahkannya dengan tindakan. Wala yahqiruh, tidak boleh dia mencacinya dengan kata-kata. At-taqwa hahuna, ketakwaan ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. At-taqwa hahuna, takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Hal yang sangat buruk yang dilakukan, cukuplah sebuah keburukan yang dilakukan apabila Anda menghina saudaramu muslim. Kullul muslimu alal muslim, seluruh muslim atas muslim lainnya. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Darahnya tak boleh ditumpahkan, hartanya tak boleh diambil, dan kehormatannya tak boleh diribahi. Lihat saudaraku muslim, muslimat, hadirin wal hadirat, di dalam hadis ini Rasul sedang menyuruh kita menjaga persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang muslim itu dengan muslim lainnya bersaudara. Namun lihat apa yang ada di dalam hadis ini. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nampak jelas bahwa kekokohan menjaga ukhuwah itu adalah kuatnya kita menjaga jangan sampai kita melakukan hal yang buruk kepada saudara kita muslim. Kalau jual beli jangan dicurangi. Kalau bersyarikat jangan dizolimi, jangan ditipu. Kalau bertetangga jangan tajasus. Kalau bercerita tentang orang lain jangan ribah. Kalau bertransaksi jangan yang merugikan dia. Kita tahu itu akan merugikan dia lalu kita lakukan demi kita mendapatkan keuntungan. Jangan hina dia dengan lidah kita. Jangan hina dia dengan lidah kita. Jangan hina dia dengan gerakan tubuh kita. Jangan hasati dia. Jangan tanajus dalam jual beli. Tanajus dalam jual beli adalah sengaja menaikkan harga agar orang ini menaikkan harga juga padahal dia tidak mau beli. Mengecoh dalam jual beli supaya yang lain menaikkan harga padahal menaikkan harga ini hanya pancingan saja supaya yang lain naik harga juga. Ini serius beli, yang ini hanya pura-pura menaikkan. Padahal maksudnya bukan untuk membeli. Sudah ada kesepakatan kamu nanti naikkan harga seolah-olah kamu beli sehingga barang saya harganya bisa lebih naik lagi, seperti itu. Itu tanajus, be'un najas yang tidak boleh dalam agama kita. Bahasa singkat ana adalah semoga menjadi hal yang bermanfaat ketika antum bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya, baik anak atau kita semuanya. Di dalam diri kita ini ada keburukan, ada hal yang buruk, mencaci, menghina, menzolimi, nipu orang, nipu klien,
ngambil untung dari dia dengan cara yang dia tidak tahu. Kalau dia tahu dia akan marah, ghibah, su'udzon, cari-cari kesalahan, buat-buat gelar-gelar yang tidak baik, kasih nama yang tidak baik. Itu kan keburukan yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Artinya apa? Di dalam diri kita ini ada keburukan. Maka kaidah yang pertama adalah kita menjaga jangan sampai keburukan yang ada pada diri kita itu nyebrang kepada saudara kita muslim. Ini kaidah yang paling penting dalam menjaga persaudaraan. Lihatlah perseteruan, lihatlah pertengkaran, lihatlah perkelahian terjadi karena apa? Karena yang tadi, seorang tidak menjaga dirinya dari menyeberangkan yang buruk dari dirinya ke orang lain. Jangan sampai yang buruk dari kita nyebrang kepada saudara kita. Masing-masing diri menjaga. Kalau sudah itu terjadi, maka insya Allah akan terwujud kenyamanan yang luar biasa dalam persaudaraan. Kalau ingin menunjukkannya sesuatu, menunjukkan sesuatu yang memang menguntungkan untuk dia. Bukan belum jelas keuntungannya, ada kemungkinan yang kita diuntungkan lebih awal. Maka berusahalah saudaraku saudariku menjaga jangan sampai kita menyeberangkan yang buruk dari diri kita untuk saudara kita. Wallahi summa wallahi, kalau kita berusaha menjaga jangan sampai yang buruk dari diri kita nyebrang ke orang lain, masih saja setan ada cara untuk tetap bisa membuat yang buruk dari kita nyebrang ke orang lain. Itu kalau sudah apa? Sudah apa tadi? Sudah menjaga kita. Bayangkan kalau kita tidak menjaga, apa yang akan terjadi? Akhi fiddin, ketika kita menggibahi saudara kita muslim, ghibah, kita merasa nyaman. Kalau tidak menjaga ya, kalau tidak menjaga, kita merasa nyaman saja. Oh, fulan begini, si anu begini, si anu begini. Bahkan bukan saudara saja, sampai ustadz juga digibahi. Ustadz itu begini, ustadz itu begini. Ya atau tidak? Merasa nyaman aja. Kenapa? Karena dia merasa saudaranya itu nggak ada di hadapannya, nggak dengar, nggak bisa nuntut apa-apa. Ini tipu daya syaitan yang sangat besar ketika kita memperkirakan segala sesuatu orang itu hadir atau tidak hadir. Kalau dia hadir kita nggak berani berbicara buruk tentangnya. Kalau dia tidak hadir kita bebas membicarakannya. Itu dilarang oleh Allah. Dan di akhirat Allah punya cara untuk memberitahu kepada saudara-saudara kita itu kita telah membicarakannya dengan cara yang buruk. Dan berapa kali kita membicarakannya. Dan dia akan menuntut kepada kita aneka ragam ghibah yang telah kita lakukan terhadap dirinya. Maka obatnya adalah kalau berusaha ingin menjaga, kalau ingin membicarakan seseorang, bayangkan dia ada di hadapan kita ketika kita membicarakannya. Maka pasti kita akan menjaga lidah kita. Kalau seandainya dia ada di samping kita, nggak mungkin kita berani membicarakan sesuatu tentangnya kalau dia hadir di samping kita. Dengan demikian insya Allah akan ada obat untuk menahan lidah dari ghibah. Kita merasakan, membayangkan kalau saudara kita itu hadir di samping kita dalam majlis di mana dia sedang dighibahi. Dia tidak akan ridho, dia akan marah. Hal yang sama Allah marah kalau kita bicara saudara kita dengan cara yang buruk di belakangnya yang dia tidak suka. Maka menjaga persaudaraan yang pertama adalah ini yang paling pondasi yang paling penting. Menjaga jangan sampai kita berbuat buruk kepada saudara kita muslim. Masing-masing menahan diri
Jangan sampai yang buruk dari dia nyebrang ke saudaranya. Dan sudah Anda katakan tadi, demi Allah, kalau kita berusaha menjaga, masih ada aja setan punya kesempatan, punya cara untuk membuat kita lalai sesaat. Dan terjadi juga hal yang buruk dari diri kita untuk saudara kita. Itu sudah menjaga loh. Bagaimana kalau tidak ada aksi menjaga? Karena sifat kita sebagai manusia tidak pernah lepas daripada kekurangan, kesalahan, kekeliruan tanpa ada aksi menjaga. Kaidah yang kedua baru setelahnya adalah lakukan kebaikan untuknya. Kaidah yang kedua adalah dalam menjaga ukhuwah adalah lakukan apa? Lakukan untuknya kebaikan. Ini lawan daripada kaidah pertama. Kalau kaidah yang pertama, jangan seberangkan yang buruk dari diri kita untuk dia. Kaidah yang kedua ini lawannya. Yang baik yang ada di dalam diri kita itu salurkan kepada saudara kita. Apa yang baik dalam diri kita? Lisan kita memujinya, puji dia walau tidak ada dia di depan kita. Sakit, kunjungi. Keluarganya wafat, datang, hibur. Dia punya hutang, dia ingin meminjam, kita sanggup untuk meminjamkan, pinjamkan. Buat kesepakatan kapan akan dikembalikan. Kalau bisa tertulis, ditandatangani. Karena begitu agama kita memerintahkan. Kecuali kita rela, dia mau mengembalikan kapan saja, maka boleh kita tidak buat waktu kapan pengembalian. Tapi kalau ingin kita dana itu dikembalikan, maka buat kesepakatan kapan itu dana itu dikembalikan dan tanda tangan. Atau dikembalikan secara bertahap, bagaimana cara pengembalian secara bertahap. Pinjaman apabila kita berikan kepada saudara kita tanpa ada kesepakatan itu artinya kita rela dikembalikan kapan saja. Maka ini sering terjadi pertengkaran antara satu dan yang lainnya dalam pinjaman, namun mereka tidak membuat kesepakatan kapan pinjaman itu dikembalikan. Dan ini keteledoran yang meminjamkan uang. Ini keteledoran apa? Yang meminjamkan uang. Maka ketika Anda meminjamkan uang kepada saudara Anda telah menyeberangkan kebaikan. Tapi kalau Anda ingin dikembalikan pada waktu tertentu, Anda tidak rela kalau lebih daripada waktu itu, maka tanya, dan jangan sungkan menanyakan kepadanya kapan dikembalikan uang ini. Kalau bertahap, bagaimana bertahapnya, berapa per bulannya, dan catat, tanda tangan sebagai bukti bahwa ini telah terjadi. Namun kalau kita pinjamkan begitu saja tidak ada hal tersebut, berarti siap-siap kita telah rela dikembalikan kapanpun dia ada kesempatan untuk mengembalikan, karena kita sendiri sebagai pemilik hak tidak menentukan kapan dana itu dikembalikan. Jadi meminjamkan orang berhutang juga bagian daripada kebaikan. Kalau ada saudara kita itu yang terkena musibah, kita bantu dengan dana, dengan datang, moral kita. Ini dia yang ada dalam hadis Nabi SAW, hakul muslimi alal muslim, hak seorang muslim dari muslim lainnya adalah 6 kebaikan yang kita seberangkan kepadanya. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Kalau dia meninggal, kita antarkan ke pemakaman. Kalau dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, tugas kita adalah mengucapkan yarhamukallah. Ini adalah kaidah yang kedua, membangun persaudaraan dengan memberikan kebaikan kita kepada orang tersebut.
saudara kita tersebut. Dan dalam memberikan kebaikan ini sekuat kemampuan kita. Kita memberikan kebaikan dalam hal-hal seperti ini tidak wajib. Apabila dia minjam uang, tak wajib kita pinjamkan. Akan tetapi untuk menjaga persaudaraan, kalau kita pinjamkan, pinjamkan. Tidak bisa semuanya sebahagian. Tidak bisa semuanya sebahagian. Baik. Kaidah yang ketiga adalah setelah memberikan kepadanya kebaikan, jangan iringi dengan keburukan. Setelah memberikan kepadanya kebaikan, jangan iringi dengan keburukan. Karena mengiringi keburukan pasca kebaikan akan menghilangkan kebaikan itu. Jadi kalau kita sudah berbuat baik kepada saudara kita, jangan kemudian lakukan lagi buruk kepadanya. Karena ketika dia menerima yang buruk dari kita setelah yang baik, dari di dalam agama kita dilarang membatalkan sedekah dengan nyebut-nyebut dan menyakiti orang yang telah kita sedekah kepadanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan batalkan pahala sedekah kalian. Kalau kalian sudah sedekah kepada saudara kalian muslim, berarti kan sudah berbuat baik. Jangan setelah itu iringi dengan nyebut-nyebut. Kamu kok begitu kepada saya? Dulu saya kasih sekian kan? Itu nggak boleh. Pahala sedekah jadi batal. Kenapa? Karena itu nyakiti dia setelah berbuat baik kepadanya. Atau lebih daripada itu, kamu kurang ajar misalnya, gak pandai balas budi. Dulu saya bantu, dulu ketika kamu miskin kamu rengek-rengek kepada saya misalnya. Itu adalah keburukan pasca kebaikan dan akan menghapus pahala sedekah itu. Dan akan merusak persaudaraan. Oleh karena itu ketika berbuat baik kepada muslim manapun, niatkan lillah. Bukan niatkan orang itu ingin membalasnya dengan sesuatu kepada kita. Walau hanya membalasnya dengan memuliakan diri kita. Orang itu segan kepada kita misalnya. Enggak, jangan harapkan apapun balasan daripada apa yang telah kita berikan kepada seorang muslim. Baik saudara, keluarga jauh, sahabat, tetangga dan yang lainnya. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang telah berinfak pada saat lapang, pada saat sempit, sifat penduduk surga yang Allah sebut di dalam ayat ini, orang-orang yang rajin berinfak baik di kala lapang atau di kala sempit, dan menahan amarah dan memaafkan manusia. Orang yang rajin berinfak dalam ayat ini disuruh Allah untuk jangan marah dan suka memaafkan. Antum kalau lihat dengan baik ayat ini adalah setelah Anda berbuat baik kepada dia dengan memberikan kepadanya infak Anda, dengan menolongnya dengan materi Anda, jangan kemudian marahi dia. Kalau ataupun kemudian dia berbuat salah, maafkan. Berkumpullah, berbuat baik dengan memberikan infak, memberikan materi dan bantuan kepada orang tersebut, dan tidak berkata-kata buruk di saat orang itu berbuat salah, dan memaafkan. Dan ini tidak ringan,
Dan ini tidak ringan. Kalau orang itu sering Anda berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepadanya, berbuat baik kepadanya, kalau dia salah, gampang sekali syaitan menyulut kita untuk marah kepadanya. Gampang sekali kita untuk mengatakan, susah saya memaafkan Anda, saya sudah berbuat baik kepada Anda, Anda berbuat seperti ini kepada saya. Oleh karena itu ayat ini yang mengamalkannya dipuji oleh Allah Taala dan disebut di dalam Al-Quran ayat surat Ali Imran ini sebagai sifat-sifat penduduk surga, menggabungkan antara rajin membantu orang lain dengan harta, namun tak marah apabila orang berbuat kesalahan, dan gampang memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Kalau antum mencoba melihat orang-orang yang rajin berinfak, coba lihat di sekitar antum, kiri kanan depan belakang antum bayangkan orang yang rajin berinfak, dermawan lah, bisa dikatakan dermawan. Itu biasanya orang dermawan itu juga orang yang rajin marah. Setelah rajin marah, biasanya juga susah memaafkan. Coba perhatikan. Semoga antum bertemu contohnya. Sebagai bukti bahwa antara rajin berinfak dan menahan emosi, dua hal yang harus benar-benar berjuang untuk menyatukannya, apalagi sampai memaafkan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki keluarga yang Abu Bakar santuni per bulan, santuni per bulan. Qaddarallah, dari keluarga itulah salah seorangnya yang rajin berbicara fitnah yang ada terjadi pada masa Aisyah dituding berzina. Dia termasuk yang rajin bicarakan itu, berkoar-koar tentang Aisyah telah berzina. Dan Abu Bakar berniat untuk memutuskan santunan bulanan, namun dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian mewujudkan hal seperti ini, membantunya, memaafkannya kalau dia berbuat salah. Maka ketika kita telah berbuat baik, maka benar-benar tuluskan karena Allah, benar-benar ikhlaskan, jangan harapkan apapun dari dia. Karena kalau ada yang diharapkan dari dia, itu emosi itu gampang. Walau hanya berharap dimuliakan gitu, dihormati gitu. Jangan. Anda berbuat baik kepada dia bukan karena sesuatu yang Anda inginkan dari dia, namun karena Anda ingin sesuatu di sisi Allah. Ikhlas. Jangan berharap apapun setelah kita berbuat baik kepada orang lain. Poin berikutnya, semakin dekat engkau dengan seseorang, maka engkau akan semakin mengenal kekurangannya. Maka simpanlah rahasia itu. Semakin dekat engkau dengan seseorang, engkau akan semakin tahu siapa dia dan kekurangan-kekurangannya. Maka simpanlah rahasia itu. Akhi fiddin, kalau seseorang tahu kita dekat kepadanya, kemudian setelah kita tahu kekurangannya, kita akan sebarkan kepada orang lain, mau nggak orang tersebut kita dekat dengan dia? Atau kita lah, antum ada orang yang dekat sama antum, antum terima dekat dengannya, ternyata antum tahu dia mendekat kepada antum, kalau tahu kesalahan antum disebarkan ke orang lain, kira-kira antum menerima enggak? Dia mau mendekat dan ingin bersahabat dekat dengan antum. Hal yang sama orang lain juga tidak mau. Semakin dekat hubungan seseorang, bertetangga, bersafar bersama, bertransaksi bersama, itu hubungan akan semakin dekat. Dan ketika semakin dekat,
maka akan semakin tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, semakin dekat hubungan persaudaraan, semakin dekat Anda dengan saudara Anda harus semakin kuat menjaga rahasia dan kekurangan dirinya, bukan semakin disampaikan ke orang lain. Ini dia persahabatan karena Allah. Persahabatan yang jujur. Bukan persahabatan yang hanyalah kenikmatan dunia semata. Bersahabat dengan dia karena dia punya harta, bersahabat dengan dia karena dia ceria, suka membuat kita ketawa, orangnya lucu. Tapi bersahabat dia benar-benar karena Allah. Maka orang yang Anda ingin dekat dengannya, saudaraku, saudariku, Anda harus tambahkan lagi, saya harus semakin kuat menjaga apa? Menjaga rahasianya. Kayak kita sekarang ini, antum kenal dengan anak, tapi antum pasti susah untuk tahu kekurangan anak. Kenapa? Kita ketemunya di pengajian. Habis pengajian tanya jawab, bubar. Paling sebentar ketemu di rumah makan, diajak makan malam setelah ini misalnya. Itu pun kalau panitia ngajak. Kalau ngajak pun anak nggak terima karena anak udah makan. Artinya apa? Kita hanya bertemu dalam waktu yang sangat singkat, ya nggak mungkin kita akan tahu kesalahan orang tersebut. Tapi coba kalau kita safar bersama, safar haji bersama misalnya, 24 hari, 25 hari kalau haji plus 43 hari kalau haji reguler, akan ada kedekatan yang lebih. Partner bisnis dengannya akan ada kedekatan lebih. Dengan kedekatan lebih itu akan mudah bagi kita, semakin mudah bagi kita untuk mengetahui fulan ini kekurangannya ini, kekurangannya ini, kekurangannya ini, aibnya ini, aibnya ini, aibnya ini. Semakin dekat Anda dengan seseorang, semakin Anda harus menjaga aib dan kekurangannya. Dan motivasi untuk menjaga aib dan kekurangan itu adalah, motivasinya adalah Anda juga ingin aib Anda terjaga dan tak terbongkar. Dan Allah melalui Rasulnya berjanji akan menjaga aib seorang muslim kalau dia rajin menjaga aib saudaranya. Pada dasarnya menjaga aib itu wajib untuk kesemuanya, namun hubungan semakin dekat semakin memudahkan kita untuk melihat aibnya, untuk mengetahui kesalahannya. Dan kesalahan yang dilakukan secara diam-diam itu wajib untuk disembunyikan. Tapi kalau dia melakukannya terang-terangan, maka tak wajib lagi untuk menyembunyikannya. Tapi kalau dia masih sembunyi-sembunyi, setelah kita tahu, kita tetap wajib untuk menjaga sampai melalui lisan kita orang lain tahu aib dan kesalahannya. Akhi fiddin, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sudah kenal agama dengan baik dan benar, syaitan itu akan rakus, tamak untuk membuat mereka bertengkar. Apabila kepada Al-Quran dan Sunnahnya sudah baik, maka yang diinginkan syaitan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kan persatuan sesama. Maka di akhir nasihat malam ini adalah buat syaitan buat syaitan itu kepada Anda berusaha untuk membatalkan rencananya, berusaha untuk melawan usahanya merusak hubungan sesama. Jadi ada usaha untuk membuat setan kita, membuat musuh kita itu geram kepada kita karena kita melawan aksinya. Niatkan karena Allah. Saya ingin
membuat setan itu gigit jari. Dia berusaha untuk membuat saya bertengkar, dia berusaha membuat saya berseteru, dia berusaha membuat saya jauh daripada saudara saya, namun saya melawannya dengan aneka ragam aksi yang bertabrakan dengan semua itu. Dan tentunya saling mendoakan itu juga penting, karena sesungguhnya doa apabila diucapkan sementara saudara kita tidak tahu, itu tanda di dalam hati bahwa kita benar-benar mencintai. Ini dia beberapa hal yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berusaha mewujudkan ini di antara kita. Akhi fiddin, dunia ini singkat, dan jangan jadikan dia materi perdebatan, materi pertengkaran, materi permusuhan. Dan sesungguhnya agama ini mahal. Oleh karena itu apabila ada saudara-saudari kita yang sudah seagama dengan kita, seiman dengan kita, maka kita memiliki seorang saudara yang dia adalah mahal. Saking mahalnya persaudaraan ini akan terjalin biiznillah sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau setelah berolahraga ada kawan yang menang suka ngejek kawan yang kalah, walaupun nadanya bercanda? Akhi fiddin, kalau sudah sampai kepada tingkat ngejek itu nggak bagus. Kalau hanya benar-benar bercanda, maka caranya adalah jangan masuk hati. Jangan masuk apa? Masukkan ke hati. Kadang-kadang bercanda, namun ternyata si kawan ini candaan itu dimasukkan ke dalam hati. Kalau Anda benar-benar bercanda, Anda harus benar-benar nyata tahu ini adalah candaan, dan kalimatnya nggak boleh ngejek, kalimatnya tidak boleh kalimat menghinakan, hanya candaan ya. Dan kalau Anda tahu ada saudara Anda yang tidak suka dicandain kalau dia kalah, maka berusaha untuk tidak mencandainya, karena Anda tahu dia tidak suka dicandain kalau dia kalah, dia tidak suka, maka jangan berikan kepadanya hal yang dia tidak suka. Kalau dia tidak suka lalu Anda berikan kepadanya, Anda telah menyeberangkan yang buruk dari diri Anda kepadanya. Ya. Namun kalau murni canda dan semuanya murni canda dan tak ada kalimat ejekan, tapi candaan itu boleh. Itu agama kita agama yang strike, nggak boleh bercanda, nggak juga. Dalam agama kita diizinkan, namun jangan berlebihan sampai kepada kalimat mengejek. Dan kalau kita tahu dia tidak suka jangan. Dan kalau kita tahu itu dicandain, kalau sudah lagi canda ingin juga gitu. Dan saya masuk orang yang tak marah dicandain kalau kalah, namun karena ustadz juga candain gitu. Saya juga nggak ketika mereka kalah oleh saya gitu. Dia sama-sama menjaga. Ana tahu kok, Ana juga melakukannya dalam hobi tertentu. Ada grup, ya kan,
Nanti kalau sudah selesai, nanti ada di grup itu ada hangat-hangat pembicaraannya. Gitu. Ya kalau semata canda boleh, tapi tidak boleh kalimatnya ejekan. Dan kalau kita tahu saudara kita itu nggak suka dicandain kalau kalah, hendaknya jangan candai dia. Nah, kalau kita sudah memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, melukai hati kita dengan kata-kata, namun kita masih merasa dongkol bila kita mengingat perbuatan dia tersebut terhadap kita, apakah ini pertanda kita belum memaafkan orang tersebut dengan tulus? Bagaimana kita menata hati atau menyikapi diri bila bertemu dengan orang yang menyakiti kita tersebut? Kalau memaafkan itu saudariku, kalau memaafkan itu 100% keluarkan dari diri Anda. Betul-betul 100% habis. Jangan saya sudah maafkan, tapi hanya 85%. Masih ada sisa 15% di sini. 15% itulah yang membuat kita dongkol ketemu dia itu. Pahala memaafkan itu besar, sangat besar, dan dia lebih besar daripada pahala menuntut hak di akhirat. Sehingga maafkanlah dengan 100% untuk mencari pahala besar memaafkan. Lihatlah sifat memaafkan tadi yang kita bacakan dalam surah Ali Imran, salah satu ciri penduduk surga. Dan lihatlah Rasul kita bagaimana pemaafnya. Bukankah kita berusaha mengikuti dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka maafkanlah 100% untuk mencari pahala yang besar di sisi Allah. Bukan untuk enak aja dia berbuat salah pada saya maafkan, enak aja dia. Bukan dia yang enak, Anda yang enak dapat pahala besar dari Allah. Satu. Dua, tidakkah Anda juga bersalah ke orang lain? Apa yang Anda inginkan dari orang yang Anda telah melukai perasaannya? Apa yang Anda inginkan dari dia? Anda ingin dimaafkan. Hal yang sama, orang lain yang telah melukai perasaan Anda, dia juga ingin Anda maafkan. Jangan Anda saja yang ingin dimaafkan, sementara Anda tidak ingin memaafkan orang lain. Dan semakin rajin kita memaafkan kesalahan saudara kita, semakin banyak juga Allah akan memaafkan dosa dan kesalahan kita. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memaafkan sesama mereka dan tidak mengungkit-ungkit, tidak berbuat hal yang buruk, tapi memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidaklah kalian ingin Allah juga maafkan kalian? Kita berdosa kepada Allah, kita ingin dimaafkan oleh Allah. Salah satu cara banyak dapat maaf dari Allah adalah maafkan saudara kita. Maka dengan cara seperti ini, motivasi antara kita dengan Allah akan membuat kita insya Allah mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jangan egois, kesalahan kita saja yang ingin dimaafkan oleh orang lain, kesalahan kita saja ingin dimaafkan oleh Allah, sementara kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Semua manusia yang bermuamalah kepada kita, semua manusia yang benar-benar bermuamalah kepada kita, mustahil tidak berbuat hal yang keliru kepada kita, itu mustahil. Oleh karena itu ketika akan bermuamalah dengan orang lain, camkan dulu, pasti suatu saat dia melakukan sesuatu yang saya tidak suka. Itu pasti. Karena kita ini manusia, kita bukan malaikat. Dan sifat manusia bersalah. Maka jangan pernah membangun persaudaraan, jangan pernah membangun persahabatan dengan hati saya tak mau melihat kesalahan dia terhadap saya.
Itu Anda ingin membangun persahabatan yang mustahil di permukaan bumi. Maka siapkan mental bahwa dia juga akan pernah membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak ada perbuatannya yang kita nyaman. Itu pasti. Semakin dekat seseorang kepada kita, semakin terlihat ada hal yang dia lakukan yang kita tidak suka, ada hal yang dia kerjakan yang kita nggak nyaman. Dan inilah dia persahabatan. Kalau dia Anda benar-benar tulus dan ikhlas dalam bersahabat dengannya, maka Anda gampang memaafkan. Anda gampang membiarkan masalah itu tanpa harus membicarakannya, tanpa harus mengomentarinya, tanpa harus bereaksi dengannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ma'asyarul muslimin dan muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang berusaha menjaga persaudaraan kita, terutama yang sudah sama-sama kenal di atas sunnah Nabi SAW, di atas pemahaman salafus saleh. Beda yayasan bukanlah beda persaudaraan. Yayasan jangan sampai menjadikan kita saling curiga mencurigai. Beda aktivitas yayasan, hanya beda kegiatan duniawi saja, tidak harus menjadikannya sesuatu yang memicu pertengkaran, memicu hal yang tidak menyenangkan. Dan apabila terjadi sesuatu, jalannya adalah bertemu dan sering bermusyawarah dan sering ramah tamah dan saling memaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.